Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyaksikan presentasi saya. Kita hidup di era digital, di mana data melintasi setiap detik melalui jaringan dari pesan pribadi, transaksi keuangan hingga perusahaan. Tapi pernah nggak ya kita bertanya, apakah data-data itu benar-benar aman? Atau bisa saja ada pihak yang diam-diam mengintip semua itu. Nah, disinilah topik sniffing menjadi sangat relevan. Saya Liliana Frizal dari Fakultas Ilmu Komputer di Sistem Informasi Malam dengan NIM 2230 102047. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam bagaimana proses penyadapan data dalam jaringan bisa terjadi. Bagaimana alat-alat seperti WireScheck bekerja, serta apa saja resikonya terhadap privasi dan keamanan kita. Mari kita mulai dari PPT awal ya. Nah, sebelum kita masuk ke demokrasi aplikasi sendiri, mendemokrasi aplikasinya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nggak sih apa itu sniffing itu. Sniffing itu apa? Sniffing itu orang kah, aplikasi kah, apa gitu. Jadi kita harus tahu, dan kita sama-sama tahu apa itu sniffing kan. Sniffing adalah proses pemantauan dan penangkapan paket data yang melintasi jaringan komputer. Aktivasi ini dapat digunakan untuk bertujuan yang sama, seperti menganalisis lalu lintas jaringan, atau untuk tujuan jahat seperti mencuri informasi sensitif. Nah, seperti ada hacker, penyadap, pengendus, menyadap. Apa sih itu? Gitu kan? Jadi sniffing itu adalah menangkap data yang sedang dikirim di jaringan. Coba bayangkan, ada banyak surat yang dikirimkan melalui kurir. Sniffer itu ibarat orang yang membuka amplop surat di tengah jalan, terus dia membaca isinya lalu menutupnya lagi tanpa diketahui. Jadi sniffing itu benar-benar untuk menganalisis. Jadi sniffing itu kalau digunakan secara positif, dia bisa untuk menganalisis jaringan. Nah, tapi juga bisa untuk hal-hal yang jahat seperti mencuri informasi. Nah, itu sniffing sih. Nah, kalau untuk istilah-istilah yang terkait sniffing itu tadi, yang kayak hacker, penyadap, pengendus, menyadap itu, seringkali orang menyebut aktivitas ini dengan istilah mengendus data, menyadap komunikasi, atau bahkan dilakukan oleh hacker atau hacker gitu. Ini seperti anjing pelacak yang bisa mencium bau data yang lewat. Kalau kita tidak hati-hati, data pribadi seperti password, email, bahkan percakapan bisa disadap oleh pihak yang tak bertanggung jawab gitu. Nah, untuk slide berikutnya kita masuk ke jenis-jenis sniffing. Nah, ada di sini di slide itu ada passive sniffing, memantau lalu lintas jaringan tanpa mengubah data. Biasanya digunakan untuk menganalisis jaringan dan mendeteksi masalah. Ada juga active sniffing. Active sniffing melibatkan aktif terhadap jaringan seperti ARP spoofing untuk mendapatkan akses ke lebih banyak data. Ada dua jenis sniffing. Yang pertama itu ada passive sniffing yang tadi yaitu hanya memantau saja seperti CCTV yang merekam tanpa diketahui. Nah, sedangkan yang active sniffing tadi seperti menyamar dan ikut campur dalam komunikasi. Misalnya seolah-olah kita jadi penerima surat padahal bukan. Teknik seperti ARP spoofing bisa digunakan untuk mengakses lebih banyak data gitu. Nah, kalau lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada alat yang bisa digunakan untuk sniffing. Ada dua paling populer, yaitu ada tools umur. Nah, tools umur ini untuk sniffing. Itu ada dua aplikasi yang sangat-sangat unggul, itu ada WireScheck, alat analisis paket jaringan yang populer untuk menangkap dan memeriksa data secara real time. Nah, TCP DOM, alat baris perintah untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan. Nah, alat yang bisa digunakan untuk sniffing ada dua yang paling populer yang tadi yang saya sebut yang di slide ini. Nah, WireScheck itu seperti Google Maps untuk lalu lintas jaringan.
dia hanya untuk lalu lintas jaringannya saja. Jadi kita bisa melihat semua rute data secara visual. Nah, kalau sedangkan TCP DOM lebih seperti command line, detektif, cepat dan detail gitu. Jadi masing-masing aplikasi ini memiliki keunggulan masing-masing. Nah, kebetulan nanti demo yang saya gunakan itu, yang saya tunjukkan itu dengan Wireshark via jaringan WiFi. Nah, untuk slide berikutnya ada slide berikutnya yaitu bahaya sniffing. Nah, sniffing dalam konteks keamanan cyber adalah praktik yang berbahaya karena melibatkan penyadapan data yang berjalan melalui jaringan komputer. Ini bisa menyebabkan pencurian data pribadi, kerugian finansial, dan gangguan terhadap operasional bisnis. Nah, seperti satu, pencurian data. Informasi sensitif seperti kata sandi dan data pribadi dapat dicuri. Yang nomor 2, pelanggaran privasi. Aktivitas pengguna dapat dipantau tanpa izin. Nah, kalau serangan yang ketiga, serangan lanjutan. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk meluncurkan serangan lain seperti phishing atau main in the middle. Nah, sniffing bisa menjadi senjata berbahaya. Misalnya seseorang bisa mencuri password, melihat percakapan rahasia, sehingga merancang serangan lanjutan seperti phishing. Nah, bayangkan kalau kamu sedang ngobrol di telepon tapi diam-diam ada orang yang menyadap percakapanmu dan merekam semuanya. Itulah efek sniffing yang tak terlihat tapi sangat mengganggu gitu. Nah, untuk slide berikutnya, cara mencegah sniffing. Nah, sniffing dalam konteks keamanan cyber adalah praktik yang berbahaya karena melibatkan penyadapan data yang berjalan melalui jaringan komputer. Ini bisa menyebabkan pencurian data pribadi, kerugian finansial, dan gangguan terhadap operasional bisnis. Nah, satu enkripsi, gunakan protokol. Caranya tuh ada satu, enkripsi, gunakan protokol terenkripsi seperti HTTPS, SSH, dan VPN untuk melindungi data. Nah, yang kedua ada segmentasi jaringan. Pisahkan jaringan menjadi segmen untuk membatasi akses. Nah, yang ketiga, pemantauan jaringan, menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigai. Untuk menghindari sniffing, yang pertama adalah enkripsi menggunakan HTTPS, VPN, dan protokol aman lainnya. Nah, ibarat kamu mengirim surat tapi dalam bentuk terkunci dan hanya menerima yang punya kuncinya. Lalu segmentasi jaringan bisa membatasi akses, sama-sama seperti membagi ruang kantor agar hanya staf tertentu yang bisa masuk. Dan terakhir, monitoring jaringan, kita harus tahu jika ada aktivitas mencurigai dan seperti satpam digital gitu, kayak security digital. Nah, lanjut ke diagram proses deteksi sniffing host. Nah, di sini di tampilan cara mendeteksi komputer yang mungkin sedang melakukan sniffing. Biasanya kita mengirim data palsu yang melihat dan melihat siapa yang mengendus atau beraksi. Cara ini membantu dalam menjaga keamanan jaringan. Ibarat kamu memancing maling dengan dompet palsu, lalu melihat apa yang tergoda mengambilnya. Tuh. Nah, oke, selesai sudah slide-nya. Nah, so sniffing bisa jadi pisau bermata dua. Di satu sisi bermanfaat untuk keamanan jaringan, tapi di sisi lain bisa berbahaya kalau jatuh ke tangan yang salah. Semoga dengan presentasi ini teman-teman bisa lebih waspada dan memahami pentingnya menjaga keamanan data jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liliana Afrizal, pamit undur diri. Oh iya, saya akan lanjut ke demokrasi aplikasinya menggunakan Wireshark. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Lili coba mendemokan sniffing ke aplikasinya. Di sini Lili menggunakan aplikasi Wireshark. Kita buka Wireshark-nya dari sini. Wireshark. Nah, ini di sini kita bukan klik open tapi kita klik run administrator. Oke,
Oke, kita melakukan sniffingnya di WearCheck. Nah, di sini ada data WiFi, Ethernet, lokal dan sebagainya nih. Nah, ini kita dikasih pilihan, kita mau melacak data-datanya siapa aja nih. Nah, untuk di praktek ini Lili fokus buat ngelacak HP smartphone Lili yang sedang rekam ini melalui jaringan WiFi. Nah, di jaringan WiFi ini kita hubungkan dulu ke WiFi-nya. Wait. Kita hubungkan dulu. Oke, udah terhubung WiFi-nya. Nah, selanjutnya karena kita ngambil jaringan di WiFi, kita pilih WiFi. Ini otomatis WiFi yang dipakai itu WiFi yang akan diambil data. Ini yang ditampilkan ini adalah data-data yang ada di smartphone Lili. Nah, ini data-data kita ngambilnya dari ini bisa dibilang pemantauan jaringan. Kalau kita gunakan dengan baik, pemantauan jaringan. Kalau kita menggunakan dengan jahat, kita bisa ngambil data-data dari masing-masing ini tersebut gitu. Kita coba cari di sini ada display filter. Di sini kita bisa cari yang HTTP. Nah, apakah Lili pernah buka? Nah, ini ada nih connected. Di sini kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat data-datanya di sini nih. Nih connectionnya, close-nya, Microsoft-nya. Terus di sini ada linknya juga nih, full. Ada link yang dibuka di HP Android HP saya tersebut. Nah, di sini ada internet protokol versionnya. Di sini kita bisa lihat data-datanya. Nah, jadi pemantauan datanya di sini cukup banyak, tapi yang dijelaskan ini aja dulu gitu. Ini ada alamat addressnya yang ada di HP Lili. Nah, tuh. Lanjut, ada Ethernet 02-nya. Situ ada destination, type-nya ada, dan frame-nya, selection number. Nah, apapun yang data yang mau kita cari di HP Lili tersebut, di sini kita bisa langsung cari apa yang kita mau di data-data HP tersebut. Nah, ini bakalan berjalan terus selagi HP-nya masih hidup gitu loh. Selagi HP-nya masih beroperasi, ini bakalan berjalan-jalan terus. Nah, terus ini kuota eksis. Pokoknya semuanya dari mobile, paket, application, ataupun kita buka-buka browser, semuanya bisa kita lacak di sini. Tergantung apa yang mau kita cari, apa yang mau kita ambil datanya. Nah, sekian demokrasi sniffing menggunakan WearCheck selesai. Bye bye.